Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariandi Maulasan dari kelas manajemen regular F dengan NIM 34020210237. Di sini saya kembali untuk mengerjakan tugas dari komputer bisnis, yaitu mempraktekkan dari profitability index, kemudian break even point, profitability ratio, dan juga benefit cost ratio. Untuk yang pertama di sini saya akan mencari dulu yang profitability index. Untuk profitability index ini di sini rumusnya harus menggunakan total present value. Di sini total present value itu sudah ada di pertemuan yang sebelumnya. Maka rumus dari profitability index itu yaitu sama dengan kemudian total present value dibagi dengan initial investment. Kemudian ini untuk hasil yang mesin A. Kemudian untuk hasil yang mesin B itu rumusnya sama dengan total present value dibagi dengan initial investment. Nah, di sini hasilnya itu mesin A lebih besar daripada yang mesin B. Bisa dibilang yang mesin A itu lebih layak dibanding dengan yang mesin B. Kemudian kita selanjutnya mengerjakan yang break even point. Untuk break even point di sini soalnya perusahaan Andara telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel 2.500. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Di sini kita akan menganalisis BEP pendekatan dari matematik. Yang pertama itu di sini kita akan mencari dari total penjualan. Untuk total penjualan itu di sini rumusnya harga jual per unit dikali dengan jumlah produk. Maka rumusnya sama dengan harga jual per unit dikali dengan jumlah produk. Untuk hasilnya itu nanti akan jadi 5 juta. Kemudian untuk BEP dalam unit itu rumusnya sama dengan biaya tetap kurung buka biaya tetap dibagi kurung buka kemudian harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Kemudian untuk BEP dalam rupiah itu rumusnya sama dengan biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual per unit. Nah, BEP dalam unit ini artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan ketika mencapai 16.000 unit. Kemudian untuk BEP dalam rupiah, perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Di sini hasilnya itu 16.000 dan 4 juta. Untuk BEP break even point ini, yang analisis BEP pendekatan matematik itu hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan mengerjakan yang profitability ratio. Untuk profitability ratio itu ada 4. Ada profit margin, earning power, return of investment, dan rentabilitas modal sendiri. Untuk di sini soalnya PT Nisrina Sidkin Aliem punya data sebagai berikut. Noi tahun 2011 sebesar 4 juta, net sales tahun 2011 sebesar 24 juta. Saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis profit dari margin. Kemudian untuk mencari PM itu di sini rumusnya sudah ada ya, saya tuliskan. Untuk rumusnya yaitu PM sama dengan NOI dibagi NS dikali 100%. Ini rumusnya sama dengan kemudian 4 juta dibagi dengan 24 juta kemudian dikali 100%.
Nah, untuk hasilnya nanti akan menjadi 16,7% untuk dari profit margin. Kemudian untuk yang kedua itu earning power. Untuk earning power di sini soalnya PD Wafa mempunyai data sebagai berikut. Tahun 2011 sebesar 4 juta, tahun 2011 sebesar 15 juta untuk NOI dan total aset. Kemudian saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis earning power. Di sini rumusnya juga sudah saya terterakan. Di sini tinggal memasukkan. Untuk rumusnya sama dengan 4 juta dibagi dengan 15 juta kemudian dikali dengan 100%. Kemudian hasilnya akan menjadi 26,7%. Kemudian yang ketiga yaitu return of investment. Di sini soalnya Chevy Case yang punya data sebagai berikut. Net operating income atau laba bersih itu sebesar 2011 4 juta, kemudian total investmentnya tahun 2011 sebesar 12 juta. Kemudian hitunglah ROI dan jika cost of capital sebesar 20%, maka hasil ROI layak atau tidak. Di sini rumusnya sama dengan 4 juta dibagi dengan 12 juta kemudian dikali dengan 100%. Nah, ini itu hasilnya akan menjadi 33,3%. Kemudian untuk yang terakhir itu ada rentabilitas modal sendiri. Untuk rentabilitas di sini kita akan mencari EAT-nya terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan yang rentabilitas modal sendiri. Untuk rumus di sini EAT yaitu sama dengan ini kemudian dikurangi ini kemudian dikali kemudian interest kemudian ditambah ini 10 juta kemudian dikali lagi dengan tax kemudian tutup. Nah, untuk hasil dari AAT-nya itu 8.500.000, maka di perhitungan rentabilitas modal sendiri itu otomatis akan terisi 8.500.000. Kemudian untuk rentabilitas modal sendiri itu rumusnya di sini sudah saya terterakan. Untuk rumusnya sama dengan EAT kemudian dibagi MS kemudian dikali 100% dan enter. Nah, maka untuk rentabilitas modal sendiri itu hasilnya 42,5%. Nah, jadi di sini itu hasil dari pengerjaan profitability ratio. Itu hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian yang terakhir itu di sini kita akan mengerjakan yang benefit cost ratio. Di sini soalnya suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar. Ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasional sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Maka di sini rumusnya itu untuk di sini kita akan mencari dulu rumus dari total biaya. Kemudian untuk mencari BE rasio yang ini itu rumusnya yaitu benefit per tahun dibagi dengan total biaya tahunan. Di sini kita akan mencari dulu total biaya tahunannya. Untuk total biaya tahunan itu rumusnya sama dengan kemudian initial investment dikali dengan rate kemudian ditambah initial investment lagi dikurangi initial investment dikali nilai residu kemudian dibagi dengan depresiasi kemudian ditambah dengan biaya operasional dan enter. Di
sini ada kesalahan. Initial investment itu kita ulangi. Ini kita ulangi untuk rumus total biaya itu sama dengan initial investment dikali kemudian rate kemudian tutup kemudian dikurangi dengan ditambah dengan initial investment kemudian dikurangi initial investment dikali nilai residu kemudian tutup kemudian dibagi dengan depresiasi kemudian ditambah dengan biaya operasional. Nah, jadi untuk rumus total biayanya itu 100 juta. Kemudian untuk mencari rasionya, ini itu rumusnya sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Maka hasilnya itu 1,26. Kemudian untuk benefit dan cost tidak tetap. Untuk benefit cost ratio itu di sini ada dua macam, ada benefit dan cost tetap, kemudian ada benefit dan cost tidak tetap. Nah, untuk benefit dan cost tidak tetap itu soalnya suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar dengan bunga bank setiap tahunnya berubah, misalkan pada tahun pertama sebesar 5%, tahun kedua sebesar 6%, dan tahun ketiga sebesar 8%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Nah, untuk di sini biaya tahun pertamanya itu sama dengan yang benefit cost ratio yang tetap yang ini. Itu masih sama. Kemudian untuk biaya tahun kedua. Nah, untuk biaya tahun kedua di sini untuk total biayanya sudah saya tulis, sudah saya kerjakan karena rumusnya itu sama dengan total biaya yang sebelumnya. Cuman yang biaya tahun kedua itu hanya dirubah rate-nya saja, persennya dirubah. Maka hasilnya itu akan menjadi 110 juta. Kemudian untuk mencari rasionya itu kita sama dengan kemudian benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Maka hasilnya itu 1,15. Kemudian untuk biaya tahun ketiga juga sama. Untuk total biaya itu rumusnya sama dengan total biaya tahun kedua dan tahun pertama, dan juga yang benefit cost tetap. Kenapa saya lewat? Karena untuk menghemat waktu saja, karena rumusnya itu sangat panjang. Kemudian hasilnya itu akan 130 juta, dan yang dirubah itu sama, yaitu yang rate-nya yang 8%. Kemudian untuk BC rasionya itu rumusnya sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Nah, maka hasilnya itu akan menjadi 0,97 untuk biaya tahun ketiga. Maka di sini untuk benefit dan cost tidak tetap itu hasilnya akan menjadi seperti ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Penjelasan dari yang pertama itu profitability index, break even point, profitability ratio, dan benefit cost ratio. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.